atas segala curahan, limpahan, nikmat, rahmat serta karunia yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah kepada sunnah. Dan kita selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita selalu dijaga, ditetapkan, diistiqomahkan di dalam nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Ya, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya setia. Semoga sampai juga kepada kita hingga akhir zaman. Ya, masih dari kawasan Jalan Elang Raya, Kampung Duku Semar, Harja Mukti, Kota Cirebon. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan kembali di kesempatan sore hari ini ya, bersama saya Ngiob yang akan menemani Anda insyaallah hingga beberapa jam ke depan ya, tentunya dengan terus menemani Anda menyajikan acara-acara berupa kajian-kajian dari para asatidzah kita, hafizahumullah, yang murotal-murotal pilihan untuk Anda juga, dan juga tentunya mutiara-mutiara hikmah yang tentu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Barakallahu fikum. Yang sayang sekali apabila Anda lewatkan begitu saja ya, sebagai penambah ilmu bagi kita, karena tentunya kita sangat butuh kepada ilmu tersebut, apalagi ilmu ini untuk menyelamatkan kita ya di dunia dan di akhirat ya, untuk amalan ibadah kita agar tentunya bisa sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga di kesempatan sore hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun, diberikan kemudahan, dilancarkan segala aktivitasnya. Barakallahu fikum. Ya, untuk Anda ya, sekaligus kami mengingatkan di kesempatan sore hari ini ya, yang belum melaksanakan sholat ya, agar sesegera mungkin ya melaksanakan sholat asar, jangan sampai melalaikan ya, melewati waktunya hingga waktu sholat maghrib ya. Barakallahu fikum. Dan kita harus bisa memprioritaskan, mengutamakan ya di atas segalanya, yaitu kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat yang 5 waktu ya. Ya, jadi sesibuk apapun kita harus bisa mengkondisikan, mengusahakan ya, agar kita bisa tetap ya melaksanakan sholat yang 5 waktu itu tepat pada waktunya ya. Jadi ya, Anda yang lebih tahu bagaimana tipsnya atau caranya ya, supaya ketika waktu sholat sudah masuk ya, kita sudah siap ya, sudah tenang untuk melaksanakan sholat ya dalam kondisi yang fresh. Dan alangkah lebih baiknya kita sudah atau bisa menempati saf-saf yang terdepan, tentunya karena keutamaannya begitu besar ya menempati saf-saf yang terdepan. Barakallahu fikum. Ya, baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini ya, rangkaian acara kita selanjutnya insya Allah kita akan sama-sama mengikuti kesempatan sore hari ini, yaitu rekaman dari kajian kitab Ighatsatul Lahfan bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Said hafizahullah ta'ala. Dan pembahasannya di kesempatan sore hari ini adalah suudzon kepada Allah, dasar kesyirikan ya. Dan setelah itu untuk adik-adik jangan sampai dilewatkan juga acara indahnya bermain dan belajar ya. Seperti biasa di acara indahnya bermain dan belajar, adik-adik bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar juga atau murojaah juga ya, doa-doa yang tentunya adik-adik sudah pelajari ya di sekolah ataupun di mahad, di pondok-pondok ya, insya Allah. Dan untuk lebih memantapkan ya, agar lebih hafal lagi dan jangan lupa diamalkan ya. Ya, adik-adik bisa mendengarkan acara indahnya bermain dan belajar. Serta di sana juga adik-adik bisa mendengarkan kisah-kisah untuk anak muslim yang semoga bisa menjadi motivasi bagi adik-adik semua ya, membuat adik-adik semangat untuk terus belajar, semangat untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena tentunya adik-adik ya dan orang tua juga ingin ya agar adik-adik menjadi putra putri yang soleh dan soleh. Amin ya. Baiklah saudara pendengar, dan jangan lupa juga Anda juga bisa mengikuti atau jangan lewatkan juga acara live ya dari Mahadi Ahlussunnah Cirebon, baik dari studio Radio Indah Siar juga
bisa Anda dengarkan. Dan asalnya lagi untuk kajian-kajian yang berada di atau yang diselenggarakan di Ma'had Darus Sunnah Cirebon, langkah lebih baiknya Anda bisa menghadirinya secara langsung ya. Seperti kajian ba'da sholat maghrib, yaitu kajian kitab tafsir As-Sa'di bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Dan juga dari studio Indosiar Anda juga bisa mengikuti acara live kajian ringkasan ala Jurumiyah bersama Ustaz Abu Faiz hafizallahu taala. Jadi persiapkan alat tulisnya dan perlengkapan yang lainnya agar ketika kita mendengarkan kajian secara langsung ya kita bisa menyimpannya, kita bisa mencatatnya, mengikuti setiap kajian atau setiap pembahasan yang disampaikan oleh asatidzah kita hafizahullah. Ya, baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk di kesempatan sore hari ini kita akan langsung saja dengarkan kajian. Rekaman kajian kitab Ighatsatul Lahfan bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah taala. Ya, tetap di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membahas tentang jeleknya syirik, bahkan dikatakan najis. Innal musyrikina najasun, sesungguhnya musyrikin adalah najasun, maka jauhkanlah mereka dari Masjidil Haram. Bahkan betapa jeleknya balasan kepada mereka yang mengerjakan kesyirikan di dunia dan di akhirat. Tentunya kita bertanya, kenapa kok demikian besarnya balasan terhadap dosa syirik? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, fasyirku wa ta'til mabniyani ala su'idh dhann. Karena yang namanya kesyirikan dan penolakan terhadap agama ini, keduanya dibangun di atas buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dasar yang dibangun di atasnya kesyirikan adalah su'udz dhann, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Ibrahim Imamul Hunafa. Oleh karena itu berkata Nabi Ibrahim alaihi salam, Imamul Hunafa, imamnya para Hanif, berbicara kepada khusama'i, yakni lawan-lawannya dari kalangan musyrikin. Kata Ibrahim alaihi salam, aifkan alihatan dunallahi turidun, apakah kedustaan sebagai Tuhan selain Allah yang kalian inginkan? Ini apakah kalian bikin kedustaan, mengatakan ini Tuhan, samaitumuha antum wa abaukum, kalian namakan sendiri dan nenek moyang kalian beri nama, kemudian kalian sembah. Apakah itu yang kalian inginkan?
Fama dhannukum birabbil alamin. Bagaimana prasangka kalian terhadap Allah Rabbul Alamin? Perhatikan ucapan Ibrahim alaihissalam. Apakah kalian mengada-adakan kedustaan dengan mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah? Apakah kalian berkeinginan untuk menyembah selain Allah sebagai ilah-ilah? Fama dhannukum birabbil alamin. Bagaimana prasangka kalian terhadap Rabbul Alamin? Lihat, Ibrahim alaihissalam mengkaitkan kesyirikan yang mereka lakukan dengan masalah su'udzan, prasangka. Fama dhannukum birabbil alamin. Bagaimana prasangka kalian kepada Allah? Wa in kana al-ma'na, walaupun makna yang langsung terlihat pada ayat ini adalah ma dhannukum bihi an yu'amilakum wa yujazikum bih. Bagaimana prasangka kalian terhadap Allah? Kira-kira apa yang akan Allah perlakukan terhadap kalian? Kira-kira apa yang Allah akan balas kalian dengannya? Wa qad 'abadtum ma'ahu ghairah. Kalian telah menyembah selainnya. Wa ja'altum lahu nid. Kalian telah menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Fa anta tajid tahta hadzal tahdid. Maka kalian terancam dengan ancaman tadi. Ma dhannantum bi rabbikum minas su' hatta 'abadtum ma'ahu ghairahu. Walaupun makna ayat ini yang langsung terlihat secara zahir adalah kenapa kalian berbuat kesyirikan? Kira-kira kalian apa yang kalian anggap terhadap Allah? Kira-kira akan apa yang Allah balaskan pada kalian? Kira-kira akan apa yang Allah timpakan pada kalian? Tetapi terkandung pula makna lain dalam ayat ini. Dan ayat ini mencakup kedua-duanya. Yaitu makna yang kedua, bagaimana prasangka kalian terhadap Allah sehingga kalian menyembah selain Allah. Fa innal musyrik imma an yadhunna anna Allah subhanahu wa ta'ala yahtaj ila man yudabbiru al-amr al-alam ma'ahu. Karena yang namanya musyrik, seorang yang berbuat syirik, biasanya mereka punya prasangka-prasangka yang batil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Diantaranya kata Ibnu Qayyim, biasanya musyrikin menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala butuh pembantu yang menemaninya untuk mengatur alam semesta. Maka mereka berpikir temannya atau pendukungnya atau yang membantu Allah dalam mengatur alam ini bisa kita minta juga. Ini suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala min wazirin aw zahirin aw aun. Mereka anggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya wazir, punya menteri-menteri yang didekatkan, punya zahir, punya pendukung-pendukung yang membantu dalam urusan mengatur alam, punya aun, punya pembantu-pembantu yang bisa yang membantu Allah untuk mengatur alam, dan tanpa pembantu itu gak bisa untuk mengatur alam. Ini su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka anggap berhala-berhala mereka sebagai zahir, sebagai wazir, sebagai aun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'dhamu at-tanqis liman huwa ghaniyun an kulli ma siwahu bidzatihi. Dan ini sebesar-besar perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan tidak butuh kepada selainnya, tidak butuh pada makhluk manapun. Wa kullu ma siwahu faqirun ilaihi bidzatihi. Sebaliknya, selain Allah seluruhnya faqir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara zat. Wa imma, dan bisa jadi pula mereka memiliki buruk sangka, an yadhunna anna Allah subhanahu wa ta'ala innama tatimmu qudratuhu biqudrati syarik. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan sempurna kekuasaannya kalau dibantu dengan kemampuan sekutunya. Ini Allah akan sempurna kekuasaannya kalau bersama syarik, bersama sekutunya. Kalau sendirian kurang sempurna. La haula wala quwata illa billah. Ini suudzon juga. Wa imma an yadhunna bi annahu la ya'lam hatta yu'allimuhu al-wasithah. Atau mereka mengira atau berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu sampai diberitahu oleh perantaranya. Coba kita tanya pada mereka-mereka yang menyembah berhala, yang menyembah kuburan-kuburan keramat, yang menyembah orang-orang mati, yang menyembah berbagai macam makhluk-makhluk. Kita tanyakan pada mereka, apa alasan kalian menyembah kuburan tadi? Apa alasan kalian
Kalian menyembah, berdoa, meratap, meminta kepada orang-orang mati, meratap kepada batu nisan. Apa alasan kalian? Niscaya mereka akan menjawab dengan alasan-alasan tadi. Bukankah yang dikubur ini adalah orang yang dekat dengan Allah, yang membantu Allah, yang mengiringi, yang mendukung Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita minta pada pembantunya yang dekat, maka niscaya kita akan mudah menerimanya dan Allah akan menerima dan memakbulkannya atau mengabulkannya. Perhatikan, suudzon pertama, berarti kamu menganggap bahwa Allah butuh pendukung, Allah butuh partner dalam mengatur alam. Orang lain mengatakan, oh bukan begitu alasan saya. Tapi alasan kamu apa? Alasan saya begini, ini perantara saja, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kami. Sama kita katakan. Sama kamu dengan yang pertama tadi. Apakah kamu menganggap bahwa Allah tidak tahu sampai diberitahu oleh perantara? Apakah kamu menganggap Allah tidak mendengar sampai diperdengarkan oleh perantara? Apakah kamu anggap bahwa permintaan-permintaan kalian tidak akan sampai pada Allah, nggak akan diketahui, nggak akan didengar, kecuali kalau disampaikan oleh perantara? Sama saja buruknya prasangka kamu dengan prasangka yang tadi. Su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa Allah la ya'lam hatta yu'allimuhul wasithah. Bahwa Allah tidak tahu sampai diberitahu oleh wasithah. Aula yarham hatta yaj'aluhul wasithah yarham. Kata yang ketiga, oh bukan begitu maksud saya. Maksud saya bahwa Allah tidak akan kasihan sama kita kecuali kalau dibujuk oleh perantara tadi. Ya Allah kasihan dia, ya Allah kasihani dia, ya Allah bantu, itu permintaan dia, aduh sangat butuh sekali, kasihan ya Allah, kasihanilah dia. Maka kalau si pendukungnya atau wasitonya, perantaranya ini membujuk Allah, niscaya Allah menyayangi. Kalau tidak, Allah nggak menyayangi. Suudzon bukan? Sama dengan pertama dan kedua tadi, bahwa ini juga suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah la yarham hatta yaj'aluhul wasithah yarham. Bahwa Allah tidak menyayangi, Allah tidak merahmati, Allah nggak kasihan sampai perantaranya tadi membujuk supaya Allah kasihan. Kok kurang ajar banget? Itu kurang ajar. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aula yakfi 'abdahu wahdahu, atau tidak bisa mencukupi hambanya sendirian. Yani tidak bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kecuali kalau didukung, kalau dibantu oleh pendukungnya. Ini suudzon juga. Ini buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka kepada Allah merupakan dasar kesyirikan seluruh alam. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dasar dari seluruh kekufuran dan kesyirikan. Masih ada alasan lain, suudzon lain yang mereka kemukakan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hatta aw yadhunnu anna al-makhluq alaihi haqqan. Kaum muslimin yang saya hormati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya dikatakan la yakfi 'abdahu wahdahu aw la yaf'al ma yuridul 'abd hatta yashfa' indahu al-wasithah. Mereka berprasangka pula bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak akan bisa mencukupi makhluk, enggak akan bisa melakukan apa yang dikehendakinya kecuali kalau dibantu dengan syafaat oleh perantara. Kama yashfa'ul makhluq indal makhluq, seperti syafaatnya makhluk kepada makhluk yang lain. Fayahtaju an yaqbal syafa'atahu li hajatihi ila syafi' wa intifa'ihi bih. Sebagaimana makhluk kepada makhluk yang lain, ketika makhluk menerima pembelaan syafaat dari seseorang karena makhluk itu butuh kepada orang tersebut. Karena yang memberi syafaatnya adalah menteri terdekatnya, wakilnya, maka dia akan berikan apa yang dimintanya atau akan diterima pembelaannya. Kenapa? Karena si penguasa tadi butuh kepada menterinya, butuh kepada wakilnya. Apakah Allah seperti itu? Laisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang menyerupai Allah satupun. Atau mereka menganggap tukatsiruhu bihi minal qillah, bahwa perantara tadi bisa memperbanyak apa yang Allah miliki yang tadinya sedikit. Wa tu'azzizuhu bihi minadz-dzillah, atau memuliakannya dari kerendahan. Aw la yujibu du'a ibadihi hatta yas'alul wasithah, atau Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya kecuali kalau perantaranya menyuruh untuk kabulkan permintaan si fulan, kabulkan permintaan si fulan. Kurang ajar banget kepada Allah Taala. Apakah menganggap bahwa Allah tidak akan mengabulkan kecuali kalau diperintahkan oleh perantaranya?
Sebagian musyrikin yang menyembah batu, yang menyembah nisan, yang menyembah kuburan-kuburan keramat, kuburan orang saleh, mereka berkata bahwa Allah nggak akan mengabulkan kecuali kalau perantaranya yang meminta. Allah nggak akan mengabulkan kecuali kalau kita melalui perantara. Apakah begitu Allah katakan dalam Quran? Tidak. Allah katakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah. Mintalah kepadaku akan aku beri. Allah tidak mengatakan mintalah kepadaku dengan perantara supaya aku beri, enggak. Allah enggak mengatakan begitu dalam Quran. Allah mengatakan dengan tegas, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa Allah enggak akan mengabulkan kecuali kalau perantaranya yang meminta pada Allah, kecuali kalau perantaranya yang berkata kepada Allah, ya Allah kasih dia, baru Allah kasih, ini kurang ajar namanya. Ini su'udzan kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama huwa halul mulukid dunya. Mereka berburuk sangka kepada Allah, menyamakan Allah dengan raja-raja dunia, menyamakan Allah dengan penguasa-penguasa dunia. Kalau kita meminta kepada presiden, tentunya kita tidak boleh langsung. Kita harus melalui perantara-perantara terdekatnya, melalui orang-orang yang di kanan dan kirinya, melalui orang-orang yang paling dekat dengannya, wakilnya, menterinya, atau pendukungnya, dan seterusnya. Itu makhluk. Itu raja-raja dunia yang sombong, raja-raja dunia yang dalam keadaan mereka tidak memiliki rahmat, tidak memiliki kasih sayang, raja-raja dunia yang lemah, tidak maha mendengar, tidak maha melihat, sehingga kalau orang mau menyampaikan kepada Pak Presiden, nggak mampu mengucapkan dari sini langsung, harus melalui perantara. Beda, jangan samakan Allah dengan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala sami'un, basirun, mujibud da'awat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah mengabulkan segala permintaan doa, segala doa-doa manusia. Allah katakan dirinya wa huwa sami'ul basir. Dan Allah katakan tentang dirinya, ujibud da'awat, ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, kata Allah. Masa mau disamakan dengan manusia yang lemah tadi, pelit, bakhil, kedekut, yang kalau kamu minta, mereka akan mengatakan, udah nanti. Kamu jangan membuat sibuk saya banyak urusan. Kamu bicara sama dia, nggak bisa, nggak ada kesempatan. Dia akan mengatakan, saya sibuk, saya banyak tamu, saya begini, rakyat jelata. Mana bisa berbicara langsung dengan mereka? Iya kan? Karena mereka dalam keadaan lemah, tidak bisa mendengar semua pengaduan, nggak bisa. Bayangkan kalau dibiarkan seluruh rakyat memberikan pengaduan, berapa juta rakyat yang akan mengadu kepada presiden, kepada penguasa, dengan pengaduan yang berbeda-beda dalam satu saat. Apakah mampu mendengarkan seluruhnya? Nggak akan mampu. Allah maha mampu. Apakah bisa mendengar seluruhnya? Makhluk tadi, presiden tadi, penguasa tadi, raja tadi, nggak akan bisa mendengar seluruhnya dalam satu waktu. Allah maha bisa mendengarkan seluruhnya. Dan apakah bisa penguasa, presiden, raja tadi memberikan permintaannya masing-masing seluruhnya? Juga nggak mampu, karena memang lemah, dalam keadaan tidak memiliki apapun. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Sedangkan mereka para raja tadi imma tidak punya, miskin, tidak mampu untuk memberikan semua permintaan. Kalau kalian minta seluruh rakyat sekian ratus juta meminta semua, dari mana saya akan memberikan pada kalian? Nggak punya. Atau kalaupun punya, bakhil. Kalau kami berikan pada kalian, nanti bagaimana kami, bagaimana saya, bagaimana kerajaan ini akan bisa berdiri, bisa berjalan dengan baik. Imma tidak punya, atau punya tapi bakhil. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, lagi maha memberi, maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar semua keluhan manusia, semua doa mereka. Allah mendengar dalam satu saat seluruh miliaran makhluk manusia yang meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar seluruhnya. Maka nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan antara penguasa tadi dengan Allah, dan nggak bisa menyamakan Allah dengan penguasa-penguasa tadi, penguasa-penguasa dunia. Maka kias-kias mereka kias ma'al fariq, kias-kias mereka adalah kias batil. Analogi mereka analogi yang batil. Analogi yang tidak tepat.
Bagaimana menyamakan Allah dengan makhluknya? Bukankah kepada raja, kepada penguasa, kita harus melalui perantara orang terdekatnya? Demikian pula kepada Allah, kita harus melalui perantaraan terdekatnya. Kita katakan kepada orang ini, hei, apakah kamu menyamakan Allah dengan raja, dengan penguasa? Beda, jauh. Allah kaya, sedangkan makhluk-makhluk tadi miskin. Allah ghani, sedangkan makhluk-makhluk tadi, penguasa dan raja tadi dalam keadaan dia fakir, butuh pada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, sedangkan raja-raja dan penguasa tadi tidak Maha mendengar, tidak Maha melihat. Sehingga ketika kita mau menyampaikan hajat kita kepada mereka, nggak bisa langsung. Harus melalui sekian perantara. Bahkan kalaupun pakai telepon, tetap yang menerimanya bukan presidennya, bukan penguasanya, bukan rajanya. Tetap pegawai-pegawainya. Oh, Pak Presiden sedang sibuk. Oh, Tuan Raja sedang sibuk. Oh, Bapak Menteri sedang repot. Beda ketika kita menghadap Allah. Kita sujud, kita berdoa. Kapanpun kamu berkata, Allah Maha mendengar. Kapanpun kamu memanggil ya Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, Allah Maha mendengar. Saat itu juga ketika kamu memanggil, berdoa, meminta, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau cinta kepada afu, maka aku meminta kepadamu untuk memaafkan aku. Allah Maha mendengar, dan saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan Allah mengabulkan. Apa mau disamakan antara Allah dengan raja-raja lalim tadi? Kata Ibnu Qayyim, itu su'udzan. Su'udzan adalah dasar dari seluruh kesyirikan. Kesyirikan dalam bentuk apapun, yang disembahnya makhluk apapun, mesti dasarnya adalah su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aslu syirkil khalq. Inilah prinsip dasarnya kesyirikan seluruh makhluk. Aw yadhunnu annahu la yasma' du'aahum li bu'dihi anhum hatta yarfa'al wasa'id ilaihi dzalik. Atau mereka mengira, mereka berprasangka bahwasanya Allah tidak mendengarkan permintaan-permintaannya karena Allah jauh di atas 7 lapis langit, di atas arsy-Nya, di atas kursinya, di atas seluruh makhluknya. Jauh. Maka tidak mungkin sampai kepada Allah kecuali melalui perantara-perantara yang menyampaikannya. Lihat prasangka ini, prasangkanya musyrikin. Sama dengan yang sebelumnya. Itu adalah su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayadunnu anna lil makhluqi alaihi haqqan fa huwa yaqassim alaihi bihaqqi dzalika lil makhluq. Atau yang lebih jahat lagi adalah mereka berburuk sangka kepada Allah dengan kalimat, kata mereka, bahwasanya makhluk-makhluk ini ada yang punya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya hak, punya jatah yang harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kamu meminta, mintalah dengan haknya dia. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepadamu dengan haknya si fulan. Aku meminta kepadamu dengan haknya si fulan. Kata Ibnu Qayyim, itu juga su'udzan pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian kira bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dipaksa dengan haknya fulan wa fulan? Bahwasanya ada makhluk-makhluk yang punya hak yang harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fa huwa yuqassim alaihi bihaqqi dzalika lil makhluqi alaihi, bahwa Allah tidak akan memberikan kecuali dengan haknya si fulan dan si fulan. Wa yatawassal ilaihi bidzalika lil makhluq, dan kemudian bertawassul, mengambil perantaraan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yatawassalun nas ilal akabir wal muluk, seperti manusia yang berduyun-duyun datang mengambil perantara kepada penguasa dan raja-raja. Seperti mereka masyarakat rakyat yang berupaya untuk mencari orang-orang terdekat yang dekat dengan penguasa, dengan raja, dengan bapak presiden. Biman ya'izzu alaihim, mendekati orang-orang yang dimuliakan oleh raja tadi. Wala yumkinuhum mukhalafatuh, yang tidak mungkin raja tadi menyelisihinya. Wahai tuan raja, saya meminta dengan haknya si fulan. Kamu kenalkan si fulan? Raja itu merasa butuh pada si fulan, dan raja itu merasa utang pada si fulan. Maka raja itu mengatakan, oh iya, apa yang kamu katakan? Terjadi apa tidak terjadi pada makhluk?
terjadi pada makhluk. Apakah bisa yang demikian kepada Allah? Kalau kepada makhluk, kita katakan, Pak, Tuan Raja, saya minta atas nama istrimu. Oh, kenapa istri saya? Kenapa istri saya? Kan begitu. Istrimu mengatakan bahwa saya berhak untuk mendapatkannya. Langsung, iya sebentar saya ambilkan. Kamu apanya? Saya adanya istrimu. Oh iya, sebentar. Bayangkan. Itu terjadi pada makhluk. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala bisa digitukan? Atau seorang lagi mengatakan, aku minta dengan haknya si fulan. Siapa? Bapakmu. Bapakmu mengatakan bahwa saya berhak untuk diberi. Berikan saya. Maka Tuan Raja yang tadi pembesar, ketika mendengar bapak langsung jadi kecil. Iya, saya beri. Apakah bisa kita mengatakan pada Allah, ya Allah, dengan haknya si fulan kepadamu, berikan aku demikian. Dengan haknya si fulan kepada aku demikian. Nggak bisa. Nggak bisa dengan jahi fulan, dengan haqqi fulan atau haqqi fulan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tidak memberi kepada siapa-siapa yang memang Allah tidak berkehendak untuk memberi. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada siapa yang disukainya dan tidak memberi kepada siapa yang disukainya. Dan itu kehendak Allah mutlak. Kehendak Allah yang mutlak. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah Maha melakukan apapun yang diingininya, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling dicintai oleh Allah, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka dia sujud di hadapan Allah hanya menyatakan umatku. Hanya berharap keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala mutlak. Sampai Allah katakan kepada nabinya, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan aku beri, doalah akan aku kabulkan, dan berilah syafaat akan aku berikan syafaat. Dengan kehendak Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa Rasulullah SAW membela pamannya yang kafir? Nggak bisa. Apakah bisa membela Abi Thalib? Nggak bisa. Rasulullah SAW berdiri berbicara kepada kerabat karibnya semuanya dan menyatakan, ya Fatimah, salini ma syi'ti la uyughni anki min Allahi syai'a. Ya Fatimah binta Rasulullah, wahai Fatimah anak Rasulullah, mintalah kepadaku hartaku sesukamu, tetapi ingat, la ughni anki min Allahi syai'a, aku tidak bisa mencukupi kamu di hadapan Allah sedikit pun. Yani masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Aku nggak akan bisa mencukupimu di sisi Allah sedikit pun. Dipanggil semua satu persatu. Bibi Rasulullah, paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib, amma Rasulullah, semuanya. Kata Rasulullah SAW, salini min mali, mintalah hartaku silahkan. Tapi di sisi Allah, la ughni ankum minallahi syai'a, aku nggak bisa mencukupi kalian di hadapan Allah sedikit pun. Diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih dan sudah dibahas dalam kitab Tauhid. Walhamdulillah rabbil alamin. Maka jelaslah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipaksa dengan kedudukan siapapun. Ya Allah, dengan kedudukan fulan. Ya Allah, dengan kedudukan Alan. Ya Allah, dengan kedudukan si fulan di sisimu, aku meminta. Enggak perlu pakai alasan atau pakai kalimat ya Allah dengan si fulan, enggak perlu. Dengan dirimu, apakah kamu sudah beramal dengan amalan yang saleh agar kamu dicintai oleh Allah? Sebab kalau kamu musyrik, menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah orang saleh, niscaya kamu nggak akan mendapatkan syafaat dari siapapun, dari Nabi sekalipun nggak akan mendapatkan pembelaan. Musyrik nggak akan mendapatkan pembelaan. Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Rasulullah SAW menjawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, konsekuen dari hatinya. Siapa itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan konsekuen? Mereka yang tidak syirik.
Mereka-mereka yang mukmin, bukan musyrik. Mereka-mereka yang muwahhid, bukan yang menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah kuburan keramat, menyembah tempat-tempat keramat, menyembah orang soleh, menyembah orang mati. Bukan mereka, tetapi orang-orang muwahhid, ahli tauhid, yang tidak meminta dan berdoa kecuali pada Allah, yang tidak menyembah kecuali menyembah Allah, yang tidak sujud kecuali pada Allah, tidak meratap, tidak istighatsah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya mereka mengkiaskan, menganalogikan dengan raja itu adalah kekurangan ajaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu hadza tanaqqusun lirrububiyyah, itu semuanya merupakan pengurang-urangan terhadap rububiyah Allah, yakni mengurangi hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadmun lihaqqiha, meruntuhkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Walau lam yakun fihi illa naqsu mahabbatillahi ta'ala wa khawfihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi wal inabati ilaihi min qalbi asyirk bisababih fasami'atu dhalika bainahu subhanahu wa ta'ala wa baina man asyraka bihi. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau saja tidak ada padanya kecuali kekurangan cintanya kepada Allah karena cinta pula pada berhala-berhalanya, kekurangan rasa takutnya kepada Allah karena rasa takutnya kepada berhala-berhalanya, kalaulah hanya kekurangan harapan kepada Allah karena dia berharap kepada makhluk-makhluknya, kepada berhala-berhalanya tadi, kepada kuburan keramat, kepada tempat keramat, kepada orang saleh yang telah mati tadi, kalau saja tidak ada kekurangan mereka kecuali tawakalnya, tidak tawakal pada Allah tapi tawakal pada makhluk, wal inabah, dan kembalinya tidak kepada Allah tapi kepada makhluk, itu sudah cukup menunjukkan jeleknya kesyirikan, apalagi ditambah buruk sangkanya mereka tadi yang sudah kita sebutkan. Kalau saja kekurangan itu adalah perkara-perkara rasa ketergantungannya tidak kepada Allah lagi tapi kepada makhluk, min qalbil musyrik, hanya itu yang ada pada hati seorang musyrik, bisababi qismatihi dzalika bainahu subhanahu wa ta'ala wa baina man asyraka bihi, karena disebabkan pembagiannya, yakni dia membagi, menyembah Allah juga, menyembah kuburan juga, berdoa kepada Allah juga, berdoa juga kepada orang mati, meminta kepada Allah juga meminta kepada orang-orang yang telah mati. Maka cukup dengan itu, fayanqus wa yad'uf wa yadmahil, cukup dengan itu kekurangan dirinya, kelemahan hatinya, wa yadmahilu dzalika ta'dhim wal mahabbah, cukup untuk meruntuhkan semua kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diibadahi dengan syirik. Tidak bisa diibadah dengan syirik. Bukan berarti kalau dibagi buat Allah separuh, buat kuburan separuh, kemudian Allah dapat separuh. Tidak dapat seluruhnya. Allah akan tinggalkan taraktuhu wa syirkah. Aku akan tinggalkan semua peribadatan itu, kata Allah. Aku tidak anggap sama sekali, dan kesyirikan yang mereka lakukan untuk sekutunya. Silakan untuk sekutumu. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, akan gugur seluruh amalanmu. Sehingga dengan kamu tadi membagi kecintaan, membagi rasa harap, membagi rasa cinta, membagi rasa ketergantungan, rasa tawakal, dibagi dengan makhluk-makhluk tadi, berhala-berhala tadi, cukup itu meruntuhkan pengagungannya kepada Allah seluruhnya, meruntuhkan kecintaan kepada Allah seluruhnya, meruntuhkan rasa takutnya, rasa harapnya seluruhnya. Bisababi sarfi aktsarihi aw ba'dihi ila man 'abadahu, dengan memalingkan sebagiannya kepada selain Allah atau kebanyakannya kepada selain Allah, kepada yang disembahnya. La kafa fi syana'atihi, kalau saja cuma itu kekurangannya, cukup itu sebagai jeleknya kesyirikan, apalagi ada dasar su'udzannya. Fasyirku malzumun litanaqqus Rabbi subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya syirik konsekuensinya adalah mengurang-urangi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanaqqus lazimun lahu daruratan. Dan yang namanya pengurang-urangan terhadap hak Allah tadi dengan kesyirikan, itu mesti suatu kemestian, suatu darurah, suatu konsekuensi yang mesti terjadi. Kalau orang berbuat syirik, pasti konsekuensinya mencerca Allah, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Sya'al musyrik am aba, apakah mereka menerima atau menolak, mereka mengaku atau tidak mengaku, mereka mencerca Allah dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala.
ولهذا اقتضى حمده سبحانه وتعالى وكمال ربوبيته أن لا يغفره. Oleh karena itulah Allah memutuskan dan pantas keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dan cukup sebagai pujian bagi Allah dan kesempurnaan Allah dalam rububiyahnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa an yakhlut sahibahu al-'adzab al-alim, dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengekalkan pelakunya dalam azab yang pedih. Wa yaj'aluhu ashqal bariyah, dan menjadikannya sebagai manusia yang paling sengsara. Fala tajid musyrikan qat illa wa huwa mutanaqqisun lillahi subhanahu wa ta'ala. Engkau tidak akan dapati seorang musyrik sekalipun, enggak akan mendapati seorang musyrik pun kecuali pasti dia mengurang-urangi hak Allah dan menjatuhkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in za'ama annahu yu'azzimuhu bidzalik, walaupun mereka menganggap dan mengaku kalau mereka itu sedang memuliakan Allah, kami menyembah kuburan ini dalam rangka memuliakan Allah, tetap hasilnya adalah kamu mencerca Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah murka kepada musyrikin. Kama annaka la tajid mubtadi'an illa wa huwa mutanaqqisun lirrasul, sebagaimana seorang ahli bid'ah yang mengerjakan kebid'ahan, maka otomatis orang itu mencerca dan mengurang-urangi hak Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan sunnah dengan sempurna, dan dia menambah-nambah dengan kebid'ahan, maka orang yang menambah-nambah dengan kebid'ahan ini otomatis dia mencerca Rasulullah. Sebagaimana orang musyrik otomatis mencerca Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang mubtadi' dhal, yang mengerjakan kebid'ahan otomatis dia mencerca Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa Rasulullah SAW belum mengajarkan dengan sempurna, dengan lengkap, masih kurang, sehingga perlu ditambahkan dengan kebid'ahan. Itu adalah cercaan kepada Rasulullah SAW. Wa in za'ama annahu mu'azzimun lahu bitilkal bid'ah, walaupun mereka mengaku-ngaku bahwa mereka mengagung-agungkan Rasulullah dengan kebid'ahan itu, kami mengadakan kebid'ahan ini dalam rangka mengagungkan Rasul, tetap hasilnya kamu mencerca Rasulullah. Secara tidak sadar ataupun tidak sadar, kamu mencerca Rasulullah karena kamu menambahkan dalam agama ini apa-apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang mengada-adakan kebid'ahan dan kemudian menganggapnya baik, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat dalam menjalankan atau dalam mengajarkan agama. Berarti dia telah menuduh Rasulullah berkhianat dalam menyampaikan sunnah, dalam menyampaikan ibadah, dalam menyampaikan cara-cara ibadah. Karena ada satu kebaikan yang belum diajarkan. Ada acara-acara ibadah yang belum diajarkan oleh Rasulullah. Berarti kamu menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Sama seperti itu kesyirikan. Orang yang mengerjakan kesyirikan otomatis dia mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Khonifidin a'azakumullah, fa innahu yasum annahu khairun minas sunnah wa awla bis sawab. Karena mereka ketika mengerjakan kebid'ahan menganggap bahwa kebid'ahan itu lebih baik daripada ajaran Rasulullah SAW. Lebih baik dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan awla bis sawab, lebih pantas dianggap sebagai kebenaran. Maka itu menuduh Rasulullah SAW. Aw yaz'um annaha hiya sunnah, atau menganggap bahwa yang dikerjakannya itu sunnah padahal bid'ah. In kana jahilan muqallidan, kalau dia itu bodoh muqallid maka menganggap bahwa itu sunnah. Wa in kana mustabsir, kalau dia memiliki pemahaman sedikit, dia tahu bahwa itu kebid'ahan, maka dia akan menganggap bahwa itu kebid'ahan yang baik, katanya. Berarti kalau ada kebid'ahan yang baik, berarti kita katakan Rasulullah SAW, atau mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW belum mengajarkan kebaikan tadi. Kamu tahu, Rasulullah tidak tahu. Kamu ngerti itu kebaikan, Rasulullah nggak ngerti itu kebaikan, karena nggak ngerjakan, nggak ngajarkan. Berarti juga menuduh Rasulullah SAW dengan kebodohan. Maka orang-orang ini menentang dan menghalangi jalan Allah, menentang jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.